Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala yawmal jumu'ah wa syarrul akhir wa nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifah wa annas qulubuhum bit tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wastaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin الذين ينفقون بالسراء والضراء والقادمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillah rabbil alamin. Hadratul muhtaramin jamaah salat Jumat Masjid Darul Islam yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling indah pertama dan paling utama sekali. Marilah kita selalu mengaturkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada siang hari ini di rumah Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul melaksanakan kewajiban Jumat kita seperti biasa. Mudah-mudahan rasa syukur itu kita bisa manifestasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menjadi hamba Allah yang selalu mensyukuri nikmat-Nya. Kemudian salawat dan salam kembali dikirimkan kepada junjungan kita kalimat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan serinya kita bersalawat, kita mudah mengamalkan sunnah Rasulullah sebagai umat akhir zaman. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana minal jannah. Karena barang siapa yang menjalankan sunnahku, berarti dia cinta kepadaku, dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka kelak bersamaku dalam surga Allah atas rahmatnya, atas kasih sayang. Mudah-mudahan insyaallah kita tergolong semuanya. Pada hari Jumat yang mulia ini, hati juga tidak bosan-bosan mengingatkan wabil khusus pada pribadi itu sendiri dan umumnya para jamaah. Mari kita selalu tingkatkan kualitas ketakwaan kita. Takwa dalam arti intisar wa wabil tidak sirra wa alaniyah, melaksanakan perintah Allah serta menjauh daripada segala apa-apa darannya, baik itu dalam dan terang-terangan maupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Jemaah Jumat yang berbahagia, sebagaimana dipercayakan oleh Persatuan Mobile Kota Batam, tema khutbah kita pada hari ini, hari Jumat pada tanggal 18 Oktober 2024 Masehi, yakni ciri-ciri orang yang bertakwa. Sebagaimana yang hati bacakan tadi di awal khutbah pada juz keempat, pada halaman ke-6, bait yang pertama, ayat yang 133 sampai ayat 134 dalam surah Al-Imran. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita semua. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah, ila maghfiratin mir rabbikum, untuk minta pengampunan kepada Tuhan. Inilah ciri yang pertama orang-orang yang bertakwa. Dia segera minta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menyadari dirinya sebagai manusia biasa, tak terluput daripada kehilapan dan kesalahan.
Karena manusia yang baik bukan manusia yang tidak pernah bersalah, bukan manusia yang tidak ada dosanya. Karena setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Manusia baik itu adalah manusia yang menyadari kesalahannya dan dia ingin memperbaikinya, bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Wa jannatin 'alas samawati wal ardh, karena surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Waidat lil muttaqin, hanya disediakan kepada orang yang bertakwa. Kita inilah yang terpanggil orang-orang yang bertakwa. Tanpa takwa tidak mungkin kita hadir pada pelaksanaan hari Jumat yang penuh barokah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang pertama. Takwa secara syariat kita laksanakan. Perintah Allah jauh dilarang. Itu yang selalu dia sampaikan pada setiap hari Jumat dan merupakan rukun khotbah. Namun secara tasawufnya, hakikatnya, takwa itu adalah bagaimana diri kita memahami bahwa kita sebagai manusia hamba Allah, tujuan hidup adalah untuk bagaimana kita mengabdi kepadanya. Karena tidak ada bedanya antara orang yang punya pangkat atau tidak, orang kaya ataupun orang miskin, punya jabatan atau tidak. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang membedakan kita adalah takwa kita. Maka kita harus bagaimana mempunyai ciri. Hal yang pertama ini adalah kita harus betul-betul bagaimana menyadari diri kita untuk selalu dekat dengan Allah, minta pengampunan Allah, bersegera. Kemudian yang kedua, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 134 dilanjutkan, allazina yunfiquna fis-sarra wad dharra. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik waktu sempit maupun di waktu lapang, di waktu kaya maupun di waktu miskin, menyediakan apa yang kita punya. Bagaimana kalau kita tidak punya harta? Apa yang kita infakkan jalan Allah Subhanahu wa taala? Yang kita infakkan mungkin tenaga kita, mungkin kita infakkan adalah pikiran kita, bahkan senyum kita, termasuk kita infakkan jalan Allah berupa sedekah. Maka di waktu lapang, di waktu apalagi waktu kita lapang, harta dititipkan Allah Subhanahu wa taala, ada di sana hak untuk fakir miskin, ada hak daripada janda-janda tua yang miskin, ada untuk kita infakkan di rumah Allah, di masjid-masjid Allah, dan itulah harta kita nanti di akhirat. Maka ikhlaskan hati kita ketika kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena itulah yang menjemput kita nanti di akhirat. Harta yang kita miliki semuanya nanti menjadi warisan untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan semuanya akan kita tinggalkan semuanya. Tidak ada yang ikut sama kita kecuali kita diimpakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan takut miskin. Tidak ada yang miskin. Orang-orang yang selalu mendermakan mengimpakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian jamaah Jumat yang berbahagia. Ini hal yang kedua, ciri-ciri orang yang bertakwa. Ciri yang ketiga adalah wal qazimina al-ghaiz, orang yang menahan amarah. Manusia indah karena dihiasi sebuah nafsu, tetapi ketika tidak bisa mengendalikan nafsunya, akal pikiran tidak jalan, menuruti nafsu, inna nafsul ammaratu bisu, maka akan tergelincirkan daripada segala keburukan, karena nafsu itu berasal dari setan. Maka jalan yang terbaik ketika kita tidak bisa mengendalikan nafsu kita, maka kita cobalah menata diri kita, berwudu secepatnya, lalu kemudian duduk dengan tenang. Masih juga tidak bisa mengendalikan nafsu amarah kita, maka cobalah berbaring dengan ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih belum bisa mengendalikan nafsu dalam keadaan berbaring, tidurlah, maka akan terbius dengan akal pikiran yang sehat, tertidur sehingga nafsu amarah akan terdiam pada waktu itu. Artinya apa jamaah Jumat yang berbahagia? Nafsu bisa terkendali dengan keimanan yang kokoh dan takwa, sehingga apapun pengaruh-pengaruh dari luar
sehingga tidak ada yang menghantu kita. Ini hal terpenting jemaah Jumat yang berbahagia agar kita bisa menjadi ciri orang yang bertakwa. Yang ketiga, belajar kita menahan emosi, bersabar dan bersabar. Dan hal selanjutnya adalah wal afina anin nas, memaafkan saudara-saudara kita. Minta maaf adalah sangat baik dan lebih baik lagi ketika memaafkan saudara-saudara kita. Bagaimana kita mencontoh Rasulullah SAW? Belum minta maaf seseorang, dia sudah maafkan, agar nanti di akhirat tidak ada lagi sangkut paut di antara kita. Ini pelajaran kita sebagai umat Rasulullah SAW. Maka sebelum kita tidur, sebagaimana diajarkan Rasulullah kepada istrinya Aisyah, sebelum tidur maafkanlah saudara-saudara. Bagaimana cara bisa memaafkan saudara-saudara kita? Mendoakan saudara-saudara kita. Maka di setiap khutbah kedua, khatib selalu membaca Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ahyain wal amwat. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW. Sebelum orang minta maaf, kita maafkan dia, agar saudara-saudara kita diampuni. Orang-orang yang beriman Allah ampuni, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Wallahu yuhibbul muslimin. Hal yang terakhir daripada ciri-ciri orang yang bertakwa adalah selalu berbuat kebaikan. Akhir daripada khutbah yang singkat di jamaah Jumat yang berbahagia adalah mengutip sebuah kisah daripada Imam Al-Ghazali selaku Syekhul Islam, ulama besar. Pada suatu ketika Imam Al-Ghazali bermimpi. Di dalam mimpinya, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, "Wahai Al-Ghazali, amal apa yang bisa memasukkan kau ke dalam surga?" Maka Imam Al-Ghazali mengatakan, adalah amal yang dibaca kitab-kitab saya oleh orang-orang. Karena dia seorang pengarang kitab. Kitab yang paling masyhur adalah kitab Ihya Ulumuddin, hidupnya agama. Ternyata Allah berkata dalam mimpinya, bukan itu. Lalu apa? Ya Allah, Allah berkata, seekor lalat yang mendatangi tintamu. Lalu pada saat itu engkau tidak menulis sebuah kitab, tidak mengarang sebuah kitab, kan engkau membiarkan daripada lalat itu yang kehausan, dia tidak dapat minum. Akhirnya engkau berhenti menulis sebuah kitab, dia minum daripada kitab. Itulah asbabnya yang menyebabkan engkau daripada golongan daripada orang yang masuk surga. Dan itu adalah sebuah ketakwaan kepada dunia. Hadirin sekalian jemaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua tergolong daripada orang-orang yang bertakwa dan dijadikan surga Allah seluas langit dan bumi. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan as-sami'il alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara irgama liman jahada wa kafar wa asyhadu anna Muhammadan mab'uutsun rahmatan lil alamin al khalaiq wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala mubiran wa amira, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa Allahumma nabiyur rasyid Abi Bakar wa Umar Utsman wa Ali wa sahabatu tabi'in wal ulama wa insyaallah ta'ala bi